Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana syahrul siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah kita kembali ruku sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir dan kelak menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Dan semoga kita termasuk di antara umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya, bernaung di bawah naungan benderanya, sebagaimana yang setiap malam kita lantunkan, aminkan, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Kita berdoa semoga kelak nanti di yaumil akhir kita bernaung di bawah naungan bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bendera Nabi itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat kita. Mudah-mudahan kelak nanti kita semua jamaah Masjid Al-Akbar yang ada pada malam hari ini termasuk di antara umatnya yang mendapatkan naungan dari bendera baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penjelasan ketika menjelaskan makna la'allakum tattaqun yang menarik adalah penjelasan Imam Ibnu Al-Arabi. Beliau menjelaskan salah satu poin dari makna la'allakum tattaqun adalah bahwa puasa yang kita lakukan ini tidak untuk melemahkan fisik kita, tidak untuk melemahkan badan kita, tapi puasa yang kita lakukan ini untuk melemahkan syahwat kita, untuk melemahkan nafsu kita. Kenapa? Karena nafsu inilah yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Nafsu inilah yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nafsu itu bisa dikendalikan, maka kita akan meraih yang namanya ketakwaan. Nah, sehingga kemudian puasa itu dibalas dengan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah penelitian menarik yang dilakukan oleh seorang profesor dari Stanford University di Amerika sana. Seorang profesor yang bernama Walter Mitchell. Beliau mengumpulkan anak-anak kecil, 32 orang dikumpulkan, dimasukkan ke dalam ruangan satu-satu. Kemudian mereka dikasih permen, ya marshmallow, dikasih permen setiap anak satu. Kemudian profesor itu menyampaikan bahwa permen ini bisa dimakan, tapi kalau kamu menunda untuk memakannya sampai saya kembali menemui kalian, maka saya akan menambah 2 atau 3 permen. Hasilnya ketika profesor tadi kembali, maka
sebagian ada yang segera memakan permen itu, yang namanya permen enak, apalagi sudah tidak, ya, lama sudah tidak makan permen, ya dimakan. Tapi beberapa anak kemudian menunda. Kenapa? Karena dia tersugesti untuk kemudian mendapatkan 2 atau 3 permen. Nah, penelitian dilanjutkan 20 tahun yang akan datang. Ketika mereka sudah lulus kuliah, ternyata anak-anak yang menunda untuk memakan permen memperoleh nilai hasil kuliah yang bagus, memperoleh nilai yang bagus, memperoleh hasil prestasi yang bagus. Sementara anak-anak yang dulunya itu langsung memakan permen, itu hasilnya tidak bagus. Sebagian ada yang hancur. Kemudian penelitian dilanjutkan 20 tahun, berarti 40 tahun berikutnya. Ya, penelitian ini dilakukan di tahun 1960. 40 tahun berikutnya, kemudian setelah mereka ini dewasa, maka ternyata anak-anak yang menunda untuk memakan permen di waktu kecil itu ternyata memperoleh kehidupan yang baik. Sukses kehidupannya, baik hidupnya. Diterima di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kemudian ya profesor tadi menjelaskan bahwa orang yang sedari kecil sudah terbiasa untuk menunda kesenangannya, maka dia akan memperoleh masa depan yang cemerlang, masa depan yang bagus. Coba kita ambil hikmah dari penelitian ini. Kalau kita tarik ke puasa yang kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah misalnya, maka puasa itu menjadi modal besar bagi kita untuk mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu sudah terbiasa menunda kesenangannya. Kita tidak dilarang makan, hanya makannya nanti setelah azan maghrib. Kita tidak dilarang berhubungan dengan pasangan kita, tapi tunggu setelah dihalalkan. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa untuk menunda kesenangan-kesenangannya, maka dia di dalam hidupnya akan terbiasa untuk kemudian mempertimbangkan dengan matang. Apakah yang saya inginkan ini semata-mata karena dorongan hawa nafsu saya atau karena perintah dan larangan Allah? Wah, itu lebih keren lagi. Bukan hanya sukses di dunia, tapi insya Allah nanti akan sukses di akhirat. Nah, inilah yang kemudian menjadi semacam musuh terbesar di dalam diri kita, nafsu ini. Nafsu inilah yang kemudian membuat banyak orang yang berzina. Nafsu inilah yang kemudian membuat orang banyak yang korupsi. Nafsu inilah yang membuat orang itu banyak melakukan kejahatan. Kenapa? Karena ingin buru-buru mendapatkan kesenangan yang belum waktunya, yang tidak halal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Jasiyah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan untukmu Muhammad syariat di dalam agama ini, maka ikutilah syariat itu dan jangan mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Di dalam kehidupan seorang muslim, rumus seorang muslim itu hanya ada 2. Kalau bukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti sesuai dengan hawa nafsu. Sesuai dengan jalannya, godaannya syaitan. Itu saja. Kalau kita tidak mengikuti perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, maka pasti
Yang ada adalah kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengatakan saya tidak merugikan orang. Ya, yang saya pakai ini adalah uang-uang saya. Yang rusak nanti saya sendiri. Tapi ingat, kalau itu adalah dorongan hawa nafsu dan menentang Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya kita sudah ya terjerumus ke dalam hawa nafsu, terjerumus ke dalam bisikan dan godaan syaitan. Oleh karena itu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan bulan Ramadan ini, khususnya puasa yang diperintahkan di bulan Ramadan ini, sebagai pelajaran buat kita untuk tidak terburu-buru memutuskan atau mengambil atau melakukan sesuatu. Kita timbang-timbang dulu, apakah ini sesuai dengan syariat Allah ataukah tidak. Karena kalau bertentangan dengan syariat Allah, baik itu dalam level pribadi kita maupun dalam level keluarga, bahkan di level negara, maka pasti itu akan menjerumuskan kita. Meski tampaknya menyenangkan, meski kelihatannya membahagiakan kita, tapi di kemudian hari atau bahkan mungkin paling lambat di akhirat nanti kita akan menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya kepada saya, sehingga kita semua termasuk di antara orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari puasa ini, mampu menunda kesenangan-kesenangan kita, khususnya yang bertentangan dengan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.